emosi gitu ya, tapi bisa mengontrol gitu emosionalnya. Kemudian minat besar terhadap bidang tertentu. Nah ini anak-anak siswa-siswa itu punya minat masing-masing, walaupun mereka mungkin dia memilih jurusan tertentu, tapi ketika dia mempelajari pelajaran atau materi di kelas, belum tentu dia juga menguasai semuanya atau minat terhadap semua mapel yang dia pelajari itu. Ya, ketika mengajar atau di kelas itu, saya juga tanyakan minat pelajaran yang kamu miliki itu apa, atau apa minat pelajaran yang benar-benar kamu suka itu apa, itu karena masing-masing siswa itu berbeda. Nah, kemudian kesulitan tertentu dalam belajar. Siswa biasanya ada kesulitan dalam memahami pembelajaran. Bisa jadi mungkin dari materinya, atau mungkin bisa jadi dari gurunya ketika menyampaikan, bisa jadi di situ. Oke. Kemudian kondisi ini menciptakan sebuah tantangan, ya, dimana yang pertama adalah murid memerlukan lebih banyak waktu untuk memahami. Ya, kemudian murid memiliki pengetahuan awal yang sangat banyak, sementara beberapa murid lain justru tidak punya pengetahuan awal sama sekali terkait topik yang akan diajarkan. Dimana siswa itu ketika kita menyampaikan sebuah materi, ada yang mereka sudah mengetahui, tapi ada yang sama sekali tidak mengetahui. Namanya biasanya apa ya Bu Martini ya, kalau kita sebelum materi mulai, biar mereka kita tahu nih seberapa, nah kita persepsi atau refleksi, nah itu biasanya dengan refleksi gitu, kita jadi lebih tahu pemahaman mereka tentang materi yang akan kita sampaikan. Kemudian mereka yang tidak bisa duduk terlalu lama karena ia perlu bergerak lebih banyak ya. Nah ini biasanya ada siswa di kelas tidak tahan untuk duduk berlama-lama, hanya mendengarkan saja. Nah kita di sini perlunya ada variasi ketika pembelajaran, misalnya dengan ice breaking ya, atau mungkin dengan memberikan atau dengan diskusi atau yang lainnya. Jadi biar tidak jenuh. Nah itu kalau misalnya hanya duduk dan mendengarkan dengan sistem ceramah, barangkali mereka jenuh. Berarti kita perlu ada variasi dalam memberikan materi. Kemudian murid yang kalau tes hasilnya, murid yang mengalami kesulitan berkonsentrasi selama diskusi di kelas. Ya, ada yang siswa yang mereka tuh senang dengan pembelajaran diskusi, tapi ada juga yang tidak suka karena mereka harus berpikir, itu harus aktif, itu karena karakter siswa itu kan masing-masing beda-beda dalam pemahaman terhadap materi. Gitu. Kemudian murid yang kalau tes hasilnya selalu buruk, namun sebenarnya pemahaman mereka itu bagus. Ya, jadi artinya ketika dia diberikan ujian atau pertanyaan di tes gitu ya, nilainya itu kecil, tapi padahal pemahamannya dia itu bagus gitu, pemahamannya, pemikirannya. Nah jadi ini biasanya punya ciri yang punya karakter pembelajaran yang Pak Agung gitu kan ada anak-anak yang mereka punya karakter dalam pembelajaran, misalnya dengan visual gitu ya, kemudian kinestetik atau yang lainnya, yang itu bisa dinilai dari situ gitu. Kemudian murid yang tampak tidak engage dalam pembelajaran karena mereka tidak bisa membuat koneksi dan memahami makna dari apa yang diajarkan. Ya, ini tidak membuat koneksi dari apa yang mereka diajarkan, mungkin Bapak Ibu udah paham lah ya. Kemudian murid yang memiliki masalah di rumah sehingga sangat tidak